dan badan yang sehat dan sebagainya. Biarlah kita kembali untuk memuji dan membesarkan Dia. Ajar kita memuji dan membesarkan nama-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih. Karena Engkau yang layak kami sembah dan kami puji di pagi yang indah. Urapi kami setiap pribadi lepas badi Bapa. Biarlah peralatan yang kami pakai Kau kuduskan. Internet jaringan ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi ini Tuhan kami mengangkat tangan kami. Kami memuji dan kebesaran-Mu ya Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Benar ya Roh Kudus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dia lalawakan nama Tuhan, lalawakan Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan, bila di pagi ini ya Bapa, kami mengawali kehidupan kami di pagi ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kami mengawali kegiatan kami di pagi yang indah ini Tuhan untuk menyembah-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Udah lawakan nama segala lawak yang atas. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Urialah pianatasai. Terima kasih ya Bapa. Uralawakan nama Tukalalawakian atas. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau ajaib ya Bapa. Engkau sendiri ya Roh Kudus kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan menyanyikan pujian haleluya di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Kau ambil alih di pagi yang indah ini ya Roh. Kami ingin bersorak memuji dan menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya di hadapan Engkau ya Bapa. Uralawakian nama Tukalalawakian. Terima kasih ya Roh Kudus. Uralawakan nama Tukalalawaku rilawakian atas saya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kau rapi kami setiap pribadi lepas pribadi ya Pak. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Terima kasih ya Bapak. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, oh haleluya. Itulah pengakuan iman kami di pagi ini Bapa. Itulah Tuhan ucapan doa kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau
ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Terima kasih Bapak. Lanjut Pak Bobi. Terima kasih ya Roh Kudus. Ya, terima kasih. Kami syukur padamu ya Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami ya Bapa. Dengan segenap jiwa kami memuji menyembah-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati, nggak masuk. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatan-Mu, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat
hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami rindu Tuhan dalam hadirat-Mu. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan Yesus, masuk dalam hadirat-Mu dan bawa kami lebih dalam lagi ya Aba ya Bapa. Tenggelamkan kami Tuhan di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku,
Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu ya Tuhan. Pak Bobi, gitarnya belum keluar Pak. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Pak Bobi, suara gitarnya belum nggak keluar Pak. Hanya kemuliaan-Mu. Pak Bobi, Ya. suara gitarnya nggak keluar. Iya, lagi ada problem. Oke. Thank you, Jesus. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu.
Bapa di surga, urapi kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau belajar taat dan setia kepadamu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami mau melembutkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. ubahlah kami ya Tuhan. Ubahlah kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya jika kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, mukjizat akan terjadi Tuhan. Pakailah kami Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan kami. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan menerima suara-Mu Tuhan. Kami akan duduk manis mendengarkan suara. Engkau urapi Pastor Billy ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pastor Billy. Pak Timi, sebentar. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pastor Billy. Pagi, Pastor. Semuanya selamat pagi. Pagi, Shalom. Selamat pagi. Pak Timi, gambar ini foto dulu aja. Ini nanti dulu sebentar. Sebentar. Ya, saya mau lihat semua. Senang sekali pagi ini kita bisa membangunkan fajar bersama-sama. Satu kesempatan yang indah Tuhan masih berikan kepada kita ya, kasih kesempatan untuk kita doa sama-sama menyembah Tuhan di pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara semua diberi panggilan seperti itu, membangunkan fajar, berdoa, itu adalah sebuah worship, sebuah tindakan untuk beribadah, tindakan untuk menyenangkan Tuhan. Karena memang untuk itulah manusia diciptakan oleh Tuhan, yaitu untuk menyenangkan Dia. Semua hal yang kita lakukan untuk menyenangkan Dia adalah sebuah worship, termasuk pagi ini. Pada waktu kita kumpul sama-sama, saya ingin sharing pagi ini, saya diminta untuk melihat Mazmur 110. Pak Timi, silakan. Ya, Mazmur 101. Oke. Saudara, 101, kalau kita lihat Mazmur ini, semestinya ini adalah sebuah
tulisan ungkapan hati dari Raja Daud pada waktu dia akan diangkat sebagai raja. Dia mencatat dan menulis lagu. Memang demikianlah itu Raja Daud, hebatnya memang dipakai oleh Tuhan, seorang worshiper, seorang penyembah Tuhan. Ada sesuatu dia tulis, dia mengajar lagu, dia menulis lagu, dia menyanyikan lagu dan mengajar orang untuk menyanyi. Itu Raja Daud. Nah, dalam Mazmur 101 ini dia menuliskan tentang keinginan dia, tekad dia, keinginan dia, keyakinan dia, bagaimana dia nanti menjadi seorang raja. Jadi 101 ini semestinya menjadi sudah menjadi satu pemikiran banyak dari orang-orang di Eropa ratusan tahun yang lalu. Mereka belajar dari Raja Daud. Bagaimana seorang raja itu memerintah, bagaimana kepala-kepala itu memerintah sebuah institusi-institusi atau memerintah segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Bahkan Martin Luther juga pernah menulis yang cukup intensif mengenai Mazmur 101 ini. Jadi Mazmur 101 termasuk sesuatu yang tulisan-tulisan yang dianggap penting di dalam kitab Mazmur. Dan sekali lagi tadi saya bilang ini adalah tulisan-tulisan menjelang dia diangkat sebagai raja. Nah, saudara, pengangkatan Daud sebagai raja itu sendiri adalah suatu proses yang cukup lama. Pengangkatan itu proses yang cukup lama, dan proses itu menunjukkan, dalam proses itu kita melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa, dan itu juga semestinya berbicara tentang banyak hal yang manusia seharusnya juga mengalami. Dalam konteks yang berbeda-beda, dalam mungkin jenisnya berbeda-beda, mungkin intensitasnya juga berbeda-beda, tapi dalam banyak hal kita bisa belajar banyak dari perjalanan ilahi dari Daud ini. Daud diurapi oleh Tuhan itu 3 kali untuk menjadi raja. Pertama kali dia masih muda sekali. Masih di bawah 19 tahun. Bahkan ada yang bilang mungkin usianya baru di atas 15 tahun. Nggak ada yang tahu pasti persisnya bagaimana. Tapi semua orang meyakini, penulis-penulis ahli-ahli teologi meyakini usia Daud pada waktu yang pertama kali dipilih di depan bapaknya yaitu Isai, dan di depan semua saudara-saudaranya itu, pada waktu Nabi Samuel mengurapi dia, umurnya antara 15 sampai 19 tahun. Jadi masih sangat muda. Dibilang mukanya masih kemerah-merahan, apa segala macam gitu ya. Jadi memang Daud pada waktu itu masih sangat-sangat muda. Tapi Tuhan sudah menunjukkan kemauannya. Dia ditunjuk dan diurapi, tetapi tidak langsung dia menjadi raja. Makan waktu, makan proses. Dari dia diurapi yang kedua, diurapi yang ketiga, itu satu proses yang sangat panjang. Sampai benar-benar dia kemudian memerintah sebagai raja. Perjalanan Daud luar biasa. Sebelum dia menulis Mazmur 101 ini, dia melewati perjalanan yang sangat sulit. Tapi dari perjalanan yang sulit ini, kita belajar sesuatu yang luar biasa tentang prinsip-prinsip Tuhan. Pada waktu saya merenungkan kembali ini, wow, saya merinding. Ini memang Daud ini dipakai Tuhan luar biasa. Hidup tanpa dia tahu. Dengan hidupnya dicatat begitu rupa. Kita melihat tangan Tuhan.
melihat tangan Tuhan nggak pernah lepas. Saudara, Daud menjadi raja yang terbesar dalam sejarah Israel. Yang paling ditinggikan, yang paling dimuliakan sampai hari ini. Daud sangat dihormati. Bahkan di agama lain yang juga mengakui Daud. Mereka mengatakan bahwa Musa membawa Taurat, Daud membawa Mazmur, Kristus membawa Injil. Daud salah satu nabi yang sangat dimuliakan, nabi yang sangat diakui. Pada waktu muda dia sudah dipilih oleh Tuhan tanpa dia tahu. Tanpa dia tahu. Orang tuanya juga nggak tahu. Saudara-saudaranya semua tidak tahu. Semua mengecilkan dia. Kalau Tuhan mau, jadi juga. Saudara, Daud punya posisi yang begitu hebat yang diakui sampai hari ini. Dia dimuliakan, dipuji-puji, padahal dia manusia biasa. Alkitab mencatat kelemahan-kelemahan dia, tapi Alkitab juga mencatat Tuhan sangat mencintai dia karena hatinya begitu polos dengan Tuhan. Hatinya begitu polos kepada Tuhan. Dia gampang untuk bertobat. Dia gampang untuk bertobat. Kalau dia sudah salah, dia manusia biasa yang bisa salah, tapi dia kalau salah dikasih tahu, dia cepat sekali mengakui. Nggak muter-muter lama banget bikin jengkel gitu, nggak defensif. Ditegur oleh Nabi Tuhan begitu, dia langsung dia berkabung, dia berduka, dia menyesali perbuatannya, dia nangis di hadapan Tuhan. Rambutnya dia berkabung dalam abu. Itu Daud merendah sekali di hadapan Tuhan. Orang yang hebat, orang bilang Saul kalau membunuh musuh beribu-ribu, tapi rakyat teriak-teriak bahwa Daud itu mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Dan ditulis di Alkitab, sejak saat itu Saul sangat benci kepada Daud. Yang sebelumnya dia sangat mengasihi Daud. Tapi begitu Daud dipuji-puji melebihi dia, maka Saul marah sekali. Sejak saat itu dia benci dan ingin melenyapkan Daud. Saudara, jadi pemilihan Daud sebagai raja, itu dia nggak tahu. Dia nggak punya rencana. Bapaknya juga nggak punya rencana. Saudara-saudara semua nggak punya rencana. Tuhan suruh Nabi Samuel untuk datang ke tempat mereka. Kemudian Nabi Samuel bilang, panggil semua anak-anakmu. Anaknya ada 7. Yang keluar satu persatu. Nabi Samuel bilang, oh bukan ini. Panggil lagi yang kedua. Bukan ini juga yang akan diurapi Tuhan. 1, 2, orang bingung ya. Ini maksudnya apa? Sudah 7 anak. Dan Nabi Samuel juga bingung, ini udah 7, bagaimana ini? Jadi bapaknya nggak yakin bahwa yang dipilih itu Daud. Jadi yang dikeluarin itu yang 7 yang paling kelihatannya penampilannya paling wow. 7 yang kelihatannya, wah ini tampangnya bisa tampang raja nih, 7 dikeluarin. Ternyata 7-7-nya enggak. Bapaknya bingung, saudaranya bingung. Kemudian Nabi Samuel juga bingung. Tuhan bilang, kamu jangan lihat penampilan. Pilihan Tuhan itu beda. Tuhan bilang masih ada yang 1 lagi. Nabi Samuel tanya, ini kamu masih punya anak lagi? Isai bilang, iya masih ada 1. Loh mana yang 1? Ya dia di padang. Dia itu penggembala. Dia bukan calon raja. Dia bukan siapa-siapa. Dia direndahkan oleh semua. Nabi Samuel bilang, nggak apa-apa, panggil yang sini. Dipanggillah itu anaknya. Jadi itu keluar Daud yang masih polos, masih muda, begitu rupa. Waktu Daud muncul,
Tuhan bilang sama Nabi Samuel, ini dia, ini orangnya. Kamu rapi dia. Ini pilihanku. Dia akan jadi raja. Kaget semua. Jadi kalau Tuhan udah pilih, kita kaget-kaget. Termasuk dipilih. Daud juga kaget sekali. Tapi ya cerita pendek, diurapilah Daud menjadi calon raja Israel. Yerusalem hari ini disebut kota Daud. Memang dia begitu hebat ya, namanya diabadikan. Bahkan Kristus disebut anak Daud. Saudara, ini adalah sosok orang yang begitu hebat. Pilihan dari Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan, kita nggak tahu. Kita ini semuanya tidak layak. Tapi Tuhan sudah pilih. Jadi kalau mau dipilih Tuhan, kita nggak usah pusing-pusing. Nggak perlu persiapan. Gua harus sekolah dulu, gua harus ujian lulus dulu, gua harus meyakinkan siapa-siapa dulu. Nggak perlu apa-apa. Nggak perlu meyakinkan. Orang semua nggak yakin, nggak ada masalah. Memang Tuhan sudah pilih. Tetap aja nanti yang dikeluarkan oleh Tuhan adalah siapa yang dia pilih. Bukan yang kelihatannya hebat-hebat. 7 orang sudah muncul semuanya. Tuhan bilang bukan itu. Loh, yang satu itu cuman gembala. Itu cuman ini, cuman itu. Nggak apa-apa, keluarin aja. Orang nggak mau keluarin dia. Tapi Tuhan bilang, panggil yang satu lagi. Tuhan yang nanti keluarin. Kita belajar apa dari pengangkatan Daud ini? Saudara, mungkin kita ada yang Tuhan sudah kasih panggilan sesuatu. Tuhan sudah tunjukkan kepada kita sesuatu mengenai sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada kita, yang Tuhan akan lakukan untuk kita. Saudara, kalau Tuhan sudah punya mau, kita nggak perlu mengimpress siapa-siapa. Kalau Tuhan sudah mau, itu akan terjadi. Siapapun juga kita yang saat ini, yang pagi ini mungkin sedang menunggu sesuatu. Kita merasa kita nggak bisa apa-apa. Nggak ada lagi yang saya bisa lakukan. Saudara, pesannya simple. Daud juga nggak ngapa-ngapain. Dia cuma jaga aja itu. Dia melakukan apa yang dia bisa. Dia tidak diminta untuk melakukan apa yang dia tidak bisa. Daud sebelum muncul dan diurapi oleh Samuel ini, Nabi Samuel, dia lakukan tugas dia. Dia nggak melanggar siapa-siapa. Dia tidak melanggar siapa-siapa, nggak merebut siapa-siapa. Dia nggak memfitnah siapa-siapa, nggak main politik, nggak ada intrik-intrik segala macam, nggak ada. Dia lakukan tugas dia, yaitu apa? Pengembala, jagain mbek di lapangan, di luar di sana. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Dia bukan orang malas. Bukan berarti kita nggak berbuat apa-apa terus malas tidur pagi. Kita pagi jagun aja tidur, bangun makan tidur. Bukan demikian. Dia kerja keras. Dia melakukan tugasnya, tetapi dia tidak diminta untuk melakukan apa-apa yang dia nggak bisa. Tidak perlu melakukan intrik-intrik ini itu supaya rencana Tuhan digenapi. Rencana Tuhan tetap digenapi. Meskipun manusia menutup pintu, seolah-olah Bapaknya menutup pintu, dan tetap aja dia keluar. Kenapa? Tuhan bilang sama Nabi Samuel, masih ada lagi, panggil yang satu. Sampai Nabi Samuel tanya sama bapaknya, masih ada lagi? Ada satu lagi. Udah keluarin dia. Dia jorok. Dia itu penuh dengan debu, tanah, tangannya kotor, segala macam. Nggak apa-apa, keluarin dia. Tuhan panggil dia. Kemudian diurapi. Pelajaran kita dari Daud. Dia tidak dipanggil, tidak diharuskan untuk melakukan apa-apa yang dia nggak bisa. Nggak perlu melanggar sini, melanggar situ, nggak perlu terobos sana, terobos sini, nggak perlu melakukan hal-hal yang aneh-aneh supaya rencana Tuhan tidak gagal, nggak perlu. Tuhan nggak perlu dibela. Tuhan bisa membela dirinya sendiri. Bahkan dia adalah pembela kita. Kita nggak perlu melakukan apa-apa untuk Tuhan, supaya dia menggenapi rencananya. Rencana Tuhan pasti akan digenapi. Yang setuju katakan amin.
rencana Tuhan pasti akan digenapi. Dengan atau tanpa bantuan kita, rencana Tuhan akan digenapi. Kalau dia sudah punya kasih karunia, apapun juga dia lakukan. Tanpa bantuan kita, Tuhan lakukan itu semua. Tapi untuk menuju ke ayat 110 ini pun nggak mudah. 101 nggak mudah. Perjalanannya luar biasa sulitnya. Begitu dia mulai muncul, semua orang di sekeliling dia mulai nggak suka sama dia. Itu biasa. Manusia kan memang begitu. Nggak semua orang senang lihat kita senang. Banyak orang susah kalau lihat kita senang. Banyak orang senang kalau lihat kita susah dan seterusnya. Itu dialami Daud. Jadi kalau kita ngalami sesuatu yang mirip begitu ya wajar-wajar aja. Raja Daud, raja yang besar itu juga begitu. Kristus juga begitu. Jadi dia tidak perlu melakukan apa-apa, tidak perlu bantu Tuhan, rencana Tuhan pasti digenapi, dan dalam perjalanan dia setelah diurapi oleh Tuhan, yang pertama kali, perjalanannya sulit sekali. Raja Saul terus-menerus mencoba membunuh dia. Sampai dia tanya, salahku apa? Kok mau dibunuh berkali-kali? Dia tuh lolos dari tombak, dari pedang itu berulang-ulang. Dia bilang tipis sekali, aku lolos. Hampir mati. Jadi banyak orang merasa udah hampir mati ya. Kita juga merasa kadang-kadang mau mati, segala macam ya. Tapi nggak mati-mati. Kenapa? Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Karena rencana Tuhan belum terwujud. Dijaga sama Tuhan. Dia ngomong sama Jonathan, saudara dekatnya. Bukan darah ya. Tapi Tuhan connect hati mereka berdua. Sehingga itu mereka jadi saling pembela. Jadi saling penolong, saling pendukung. Jonathan itu anaknya Saul. Sampai Saul bingung. Ini kenapa kok anaknya ini kok begitu dekat dengan Daud? Sampai Jonathan bilang sama Daud. Saul bilang pada Jonathan, kenapa belain Daud? Ini kalau sampai Daud jadi raja, kamu nggak jadi raja. Tahtaku hilang, kamu juga hilang. Tapi Jonathan nggak ada masalah. Jonathan sayang sekali pada Daud. Kenapa? Dia tahu ini dipilih sama Tuhan. Dia nggak akan melawan Daud. Dia sumpah kepada Daud, akan setia kepada Daud. Luar biasa. Nanti ada orang-orang tertentu dalam perjalanan hidup kita yang mendukung kita, menolong kita, dipakai Tuhan begitu rupa. Pada hari anak raja, calon raja. Lihat, bapaknya begitu iri. Nggak mau ada orang lain. Iri sampai mengalahkan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan mau Daud, dia nggak mau. Dia lawan itu kehendak Tuhan. Dia maunya dia. Setelah itu turun kepada anaknya. Dia nggak peduli Tuhan mikir apa. Yang penting gua maunya apa. Tapi Jonathan berpikir yang berbeda. Dia mau ikutin Tuhan. Jadi dia terus mendukung Daud. Dan terus membela Daud di hadapan Saul. Dia bilang sama Saul, kenapa kok benci sama Daud? Dia salah apa? Dia membela kita. Ingat itu waktu perang melawan Filistin, perang melawan Goliat. Siapa yang bisa melawan Goliat? Kita semua kocar kacir, kita semua kabur, kita semua lari, nggak ada yang berani. Cuma satu yang berani, Daud. Dan dia berhasil membunuh Goliat, sehingga kerajaan kita tetap tegak. Kenapa dia dibunuh? Bapaknya tahu, Jonathan ini membela Daud. Sehingga satu kali, Jonathan bilang sama Daud, semua yang ada di pikiran Saul, itu selalu dia kasih tahu aku. Tapi satu kali, sudah nggak kasih tahu lagi. Kenapa? Kalau mau membunuh Daud, sudah nggak bilang lagi sama Jonathan, karena Saul tidak ingin menyusahkan hati Jonathan.
Jadi ada satu titik dia terus ingin bunuh Daud dan dia sudah menutup-nutupi di hadapan Jonathan. Tapi itu pun kalau tangan Tuhan memang sudah di atas Daud, selalu lolos, selalu lolos. Itu perjalanan hidup Daud luar biasa. Orang-orang berikhtiar untuk membunuh dia, tapi dia selalu selamat, diluputkan oleh Tuhan, sehingga dia bisa menulis Mazmur macam-macam, termasuk dia menulis tentang 101. Yang ayat 1 mengatakan, I will sing of mercy and justice to you. Dia melihat ya, orang-orang yang membunuh dia, yang berusaha membunuh dia, itu terima keadilan dari Tuhan. Bahkan dia sedih. Ini memang Daud begitu hebat, hatinya mulia. Dia marah sekali pada orang yang membunuh Saul. Dia marah sekali. Apalagi ada orang yang membunuh Jonathan. Orang menganggap ini keluarga Saul, ini keluarga musuhnya Daud. Sehingga mereka menganggap berjasa untuk bisa membunuh ini keluarga Saul. Tapi ternyata Daud nggak begitu. Daud ini orang yang kenal Tuhan. Dia nggak mau bunuh-bunuhan seperti itu. Dia nggak mau balas dendam. Apalagi kepada Jonathan yang dia cintai. Ini saudaranya dia begitu rupa. Itu semua yang membunuh-bunuh itu semua dibunuh balik oleh Daud. Dia perintahkan pasukannya untuk membunuh ini orang-orang ini. Saudara, perjalanan Daud menuju Mazmur 101 ini begitu dramatis, penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan politik, penuh dengan hujatan, penuh dengan kesulitan, musibah, ini itu. Rasanya bisa-bisa nggak jadi ini Daud. Sudah semua mati. Masih itu mantan Panglima TNI pada zaman itu. Masih aja mencoba. Anak Saul yang ada, siapa? Isabet atau siapa itu namanya. Tetap diajak untuk memberontak dan melawan Daud. Padahal mereka juga tahu Daud ini dipilih Tuhan. Jadi nggak habis-habis ini perjuangan melawan Daud. Tapi karena Daud ini diurapi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, tetap dia melakukan apa yang dia bisa, tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak bisa, termasuk nggak perlu bohong, nggak perlu membunuh, nggak perlu ini, nggak begitu, nggak perlu. Dia berbuat baik. Dia tahu Tuhan itu full of mercy. Tuhan juga full of justice. Penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih karunia. Dan Tuhan itu maha adil. Jadi dia nggak takut. Sehingga di dalam ayat yang ke-1 ini, 101 ayat 1, dia berkata, I will sing praises. Jadi tema dari lagu Daud itu adalah mercy and justice. Dia tahu Tuhannya itu penuh kasih karunia. Tapi juga Tuhan yang adil. Kalau hanya Tuhan yang adil, semua orang dihukum. Daud dari awal sudah tahu itu. Dia mengenali Tuhan dengan sangat dekat, sehingga dia mengatakan, Tuhan ini full of mercy. Disebut lebih dulu. Tuhan ini full of mercy and justice. Mercy-nya lebih dulu. Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Tuhan yang penuh kemurahan. Tuhan yang penuh kasih karunia. Kalau di dalam agama yang tidak mengenal seperti ini, ya mereka tahunya Tuhan yang penuh justice. Jadi, waduh, kalau nggak sembahyang, gue takut kecelakaan nih. Gue kalau nggak sembahyang, nggak ibadah, wah ini gue nanti sial ini. Gue nanti ada musibah nih. Nanti ibuku masuk neraka nih, apa dan sebagainya. Dikejar-kejar oleh ketakutan. Tuhan tidak lagi penuh, cuman omongan aja Tuhan penuh kasih karunia, tetapi pada kenyataannya Tuhan yang penuh dengan intimidasi. Tapi pengakuan Daud beda.
Dia tahu dari awal Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Dia tahu dia anak gembala di padang, kotor, berdebu. Tangannya selalu pegang lempung, pegang rumput, pegang binatang. Bahaya terus di sana, lawan binatang-binatang buas. Dia bilang selalu dia itu bergumul dengan beruang, dengan singa. Itu Daud. Tapi dilatih tangani oleh Tuhan. Dan dia tahu, mercy itu di depan. Kasih karunia itu di depan. Dia tahu dia nggak layak, toh dia dipilih. Dihambat, tetap jadi. Karena memang Tuhan itu merciful dan just. Adil. Mengadili dengan adil. Nggak seperti manusia, mengadili tergantung sponsor. Kalau Tuhan mengadili sesuai kebenaran. Dia tahu itu. Daud itu luar biasa. Sangat kagum lihat dia. Saudara, lihat cerita kisah Daud ini, kita juga makin percaya kepada Tuhan. Perjalanan Daud akan menjadi perjalanan kita. Apakah tema hidup kita sama seperti Daud? Puji-pujian kita itu seperti Daud. Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan Tuhan yang penuh keadilan. Kebaikannya didulukan. Daud tahu dia semestinya tidak layak. Dia juga berdosa, sama seperti manusia yang lain, dia berdosa. Dan dia dihukum oleh Tuhan. Tapi tetap dia disayang. Daud disebut biji mata Tuhan. Coba lihatin. Daud ini disebut biji mata Tuhan. Meskipun dia salah, dia tahu. Tuhan itu baik. Dia tahu orang tua, bapak yang baik mengajar anaknya. Bukan untuk membinasakan, tapi supaya kita belajar dan bertumbuh. Supaya kita menjadi lebih baik. Dan supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Dan ingat, segala sesuatu yang kita lakukan punya konsekuensi. Bahaya kalau kita nggak tahu bahwa apapun yang kita lakukan nggak ada konsekuensi. Semua ada konsekuensi. Kita nggak bicara mengenai karma ya. Beda sekali dengan karma. Kalau karma itu apapun juga yang kita lakukan nanti kita tanggung. Mercy, bukan cuma justice. Ada justice Tuhan, tapi ada mercy. Yaitu apa? Tuhan yang nanti kirim sesuatu untuk menjadi ganti untuk kita. Tuhan kasih contoh dengan diberi persembahan domba. Tuhan berikan Kristus kepada kita untuk mati ganti kita. Tetap Tuhan justice. Kristus disalib. Kenapa? Kristusnya nggak salah. Loh, kok disalib? Ya kan kita salah. Dan Kristus yang menanggung di kayu salib. Semua kesalahan-kesalahan kita. Ditimpakan semua kepada dia. Di situ ada mercy and justice. Kristus itu adalah tanda, bukti yang dikatakan oleh Daud. Tema lagu-lagu dari Daud itu adalah mercy and justice. Kristus, dia sudah lihat dari jauh. Diwujudkan, Kristus itu mewujudkan ini. Memang kata-kata ini adalah kata-kata yang diilhami oleh Roh Allah. Bahwa Kristus akan datang. Menunjukkan mercy and justice. Hari ini kita menikmati mercy and justice. Tetap ada keadilan. Tapi keadilan yang penuh kasih karunia. Itu Tuhan kita. I will sing praises. Praise itu artinya mengakui. Prinsipnya mengakui kebaikan Tuhan. Memuji kebaikan Tuhan. Anak kita kelakuannya baik, kita puji dia. Waduh, kamu nih hebat nih. Anak yang baik. Pengakuan. Jadi, lagu-lagu Daud adalah lagu-lagu pengakuan. Bahwa Tuhan itu merciful. Tuhan itu penuh dengan justice. Justice yang keadilan yang
keadilan yang berkasih karunia, penuh dengan kasih karunia yang kita syukuri sampai hari ini. Semoga ini menguatkan kita, Mazmur ini. Jadi waktu akan diurapi, dinobatkan. Daud mengatakan, I will sing of mercy and justice. Kepada Engkau ya Tuhan. I will sing praises. Ini tema lagu-lagu pujian Daud mengenai Allah yang penuh kasih karunia. Bagaimana lagu-lagu kita? Di hati kita, lagu-lagu yang keluar dari hati kita, lagu-lagu keluhan, lagu-lagu kritik, atau lagu-lagu apa kepada Tuhan? Daud memberi pelajaran kepada kita. Lagu-lagu kita yang keluar dari hati kita, lagu-lagu baru yang keluar dari hati kita, adalah lagu-lagu yang penuh dengan pengakuan kepada Tuhan. Dia baik. God is good. Tuhan itu baik. Dia dibunuh, hampir dibunuh berulang-ulang. Tetap aja dia berkata, Tuhan itu baik. Hampir mati berulang-ulang. Dia menyelamatkan Saul berulang-ulang dan tetap akan dibunuh berulang-ulang. Lolos dari lubang jarum berulang-ulang, dia mengatakan Tuhan itu baik. God is good. Saudara, itu ya. Jadi ini tema lagu Daud. Puji-pujian Daud. Kita bersyukur sekali kita pagi ini bisa merenungkan ini. Jadi apapun juga yang Tuhan punya rencana, kalau saudara meyakini untuk hidupmu, apapun yang saya yakini untuk saya, ingat Daud, jangan kita goyah, jangan kita goncang. Kita nggak perlu membantu Tuhan. Kita lakukan tugas kita. Daud sebagai penggembala, dia lakukan tugasnya sebagai penggembala. Melawan Goliat, dia mau dikasih pakaian perang, dia nggak bisa jalan. Dia bilang, maaf Raja, aku nggak pernah pakai ini, aku malah nggak bisa jalan. Dicopot lagi. Pakaiannya biasa aja. Dia nggak pakai tempat panah, tempat tombak, dia nggak bawa. Dia cuma bawa tempat kantong batu. Perlengkapannya berbeda. Ya nggak apa-apa. Memang panggilan Tuhan dia sebagai penggembala kok. Dia tidak diminta oleh Tuhan untuk berubah. Tuhan bilang memang kamu gembala, udah gembala aja. Memangnya Tuhan nggak bisa pakai gembala untuk bunuh Goliat. Tuh yang lain-lain nggak bisa. Kamu bisa. Ambil aja batu. Tuhan ajarin dia. Tuh, coba ke kali tuh, ambil batu. Dia ambil batu-batu. Dia datang kepada orang-orang yang sombong. Dia datang kepada Goliat yang begitu sombong. Langsung sekali jedot, 1 kali mati dia. Daud belum perang. Jadi sebelum perang udah mati duluan kena Daud. Kenapa? Daud diurapi oleh Tuhan. Sudah diurapi oleh Tuhan. Cerita yang indah sekali. True story yang indah sekali. Dan itu bukan true story sekedar hidup manusia, tetapi itu adalah kehidupan manusia yang diilhami oleh Tuhan supaya menjadi pedoman untuk kita, supaya kita belajar melalui perjalanan Daud. Makanya ditulis di dalam Alkitab. Saudara baca itu nanti di 1 Samuel 16, 17, 18, 19, baca itu Alkitab. Merinding saya baca itu. Waduh, Tuhan luar biasa, Engkau dahsyat. Baca itu. Wow, Daud. Saya bilang ini Daud. Begitu hebatnya Tuhan. Begitu hebatnya Tuhan. Dan Daud itu dipimpin begitu rupa. Ayat yang kedua. Raja Daud, dia berkata kepada Tuhan, laguku, lagu pengakuan tentang Tuhan. Dia bicara tentang Tuhan. Ingat ya, sebelum diberi tanggung jawab oleh Tuhan, dia berkata, satu, semua ini karena kasih karunia Tuhan. Jangan sombong ya. Ini semua karena kasih karunia Tuhan, karena keadilan Tuhan. Kedua, dia janji kepada Tuhan. I will. Dia berkata, aku akan.
dia berkata kepada Tuhan. Dia bikin satu pengakuan, bikin sebuah resolusi. I will behave wisely in a perfect way. Raja Daud berkata, aku akan hidup, aku akan bertindak, perbuatan-perbuatanku akan bijak dalam jalan yang sempurna. Ini keinginan dia. Dia tahu dia nggak bisa ini semua, tapi dia ada keinginan untuk itu. Dia tahu dia bisa gagal, tapi ada keinginan. Ada keinginan. Semua dimulai dari keinginan untuk berbuat baik. Keinginan untuk bertindak dengan bijak. Bertindak di jalan Tuhan. Jalan yang sempurna adalah jalan Tuhan. Dan coba lihat, tetap dia tanya, Tuhan, meskipun I will, dia berkata, Tuhan, kapan Tuhan mau datang? Come to me. Raja yang begitu hebat, Saul yang begitu hebat, dibilang membunuh musuh beribu-ribu, ini Daud berlaksa-laksa, diteriak itu, teriakan-teriakan itu. Tapi dia begitu lemah di hadapan Tuhan, begitu merendah di hadapan Tuhan. Dia bilang, God, come to me. Kapan dong? Merindukan Tuhan selalu. Luar biasa ya Daud. Dan dia bilang apa? I will walk within my house. Rumahku akan diurus lebih dulu. Dia nggak berhasil loh. Dia nggak berhasil. Daud nggak berhasil nih urusin rumahnya. Istrinya aja berapa? Kepusingan dia sama banyak istri. Dia nggak berhasil. Ada istri resmi, ada istri tidak resmi. Dia nggak perfect. Gitu. Tapi hatinya luar biasa. Hati Daud luar biasa. Dia memang tidak perfect. Dia jatuh. Dia tidak sempurna. Tapi dia tahu dia perlu Tuhan. Yang bahaya itu kan orang nggak butuh Tuhan. Merasanya hebat aja. Jadi omongan Daud ini mirip sekali dengan omongan Rasul Paulus. Orang yang begitu hebat di dalam perjanjian baru. Dia bilang begini, Rasul Paulus ini begitu frustrasi. Dia frustrasi. Dia merasakan ada tarik-menarik yang luar biasa dalam hidupnya. Dalam dagingnya ini tarik-menarik yang luar biasa. Di satu sisi rohnya itu ingin mengikut Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, tapi dagingnya lemah. Sehingga Rasul Paulus berkata, yang aku benci aku lakukan, yang aku ingin aku tidak mampu untuk lakukan, selalu gagal. Nah, Daud mengatakan begini, Daud tahu bahwa dia tidak sempurna. Tapi Daud itu sempurna dalam satu hal, yaitu apa? Dia dekat dengan Tuhan, dia tahu dia butuh Tuhan. Dia tahu jalan yang perfect itu adalah jalan Tuhan. Itu adalah kesempurnaan Daud. Jadi dia bukannya gagal dalam segala hal. Dia mengakui, dia tahu, dia mengakui. Dan berusaha menjalani. Meskipun tidak berhasil. Tapi dimulai dari intensinya ada, motivasinya ada, keinginannya ada. Dia coba, nggak berhasil. Tuhan ampuni. Tapi meskipun Tuhan yang adil, Daud itu seumur hidupnya mengalami banyak masalah. Setelah dia jadi raja, termasuk anaknya berontak segala macam. Kenapa? Dia nggak bisa ngatur rumah tangga. Dia tetap bermasalah, tapi dia tahu apa yang benar di hadapan Tuhan, dia tahu. Dan sampai dia sudah mati berapa tahun, ribuan tahun dia sudah mati. Sampai hari ini tulisan-tulisan dia masih mengajar kita. Dipakai Tuhan untuk mengajar kita. Itu kehebatan Daud.
Jadi I will. Dia bicara mengenai I will, itu aku, pribadi aku akan begini. Kemudian dia bilang I will within my house. Dia perhatikan rumah tangganya. Dan dia janji, lihat nomor 3, ayat 3. Dia nggak mau, nothing wicked, semua yang jahat dia nggak mau. Yang di depan mataku, aku nggak mau. Paling nggak dia punya keinginan, dia punya resolusi. Nggak semua berhasil, sebagian berhasil, ada yang gagal, nggak apa-apa. God of mercy, mengampuni dia. Tuhan yang penuh kebaikan, tetap mengampuni dia. Oke, yang berikutnya Pak Dimi. Ayat 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. Dengan tema yang sama. Dia bilang, dia tidak akan kumpul sama orang-orang seperti ini. Hatinya berbelit-belit. Dia nggak mau kumpul. Dia sudah tahu, yang mesti dihindari apa dia tahu. Orang-orang yang mulutnya jahat. Slanders, itu orang yang suka memfitnah. Orang yang ngomong yang nggak benar. Gitu. Yang sombong. Wah, penampilannya sombong. Yang hatinya sombong. Dia tahu yang jahat itu apa. Dia adalah orang yang dipenuhi dengan roh. Sehingga dia tahu yang baik dia tahu, yaitu Tuhan. God of mercy, God of justice dia tahu. Yang jahat-jahat itu dia tahu. Yang baik dia tahu. My eyes shall be on the faithful. Dia tahu. Aku akan cari kumpul orang-orang yang setia di negeri ini. Dan aku mau kumpul dengan mereka. Mereka-mereka yang berjalan di dalam perfect way, aku akan jalan dengan mereka. Dan dia sebagai raja hanya mau dilayani oleh orang-orang semacam itu. Dia tahu. Dia bilang, semua yang tukang tipu, nggak boleh tinggal dalam rumahku. Semua yang selalu berbohong, berdusta, jangan ada di hadapanku. Dia bilang itu ayat 7. Daud tahu. Kita tahu lebih dulu itu udah paling benar. Setelah itu kita jalan tiap hari. Itu pelajaran kita. Jadi dia bicara tentang dia, tentang Tuhan, tentang dia, tentang rumah tangganya, kemudian bicara tentang lingkungannya, dan ayat 8 bicara tentang negerinya. Semua yang ada di negeri ini, di kota ini, dia bilang dia nggak mau kumpul dengan mereka-mereka yang jahat. Semua orang fasik, orang yang melakukan kejahatan, kiranya dimusnahkan. Jadi Raja Daud tahu. Jadi saudara, itu yang pagi ini saya mau sharing. Saya berdoa, semoga semua diberkati oleh Tuhan dengan firman yang kita baca. Selain 101 ini, untuk melihat pergumulan Daud, lihat ke 1 Samuel, 2 Samuel. Kok dia bisa ngomong begitu luar biasanya di dalam Mazmur 101? Itu karena dia mengalami banyak hal, melihat kehebatan Tuhan. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah punya rencana, kita nggak perlu bantu. Lakukan aja tugas kita yang memang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan nggak perlu dibantu, nggak perlu dibela. Ada orang yang jahat, ada orang yang berusaha membunuh, ada orang yang berusaha memfitnah, ada intrik-intrik politik, ada ini itu yang mengganggu segala macam, bahkan dihambat oleh orang lain. Orang lain menyembunyikan kita. Tetap aja kalau Tuhan sudah memang mau keluarkan kita, semua nanti keluar. Seperti Raja Daud. Siapa di dunia nggak tahu Raja Daud? Padahal dia keluarganya nggak yakin, ngumpetin keluarganya. Dan Daud sendiri juga nggak yakin. Saudara tahu, waktu Daud itu akan dinikahkan dengan Mikal, yaitu anaknya Raja Saul. Dia itu minder. Dia minder.
Ada utusan yang datang, kamu akan dikawinkan sama anaknya. Dia bilang, yang benar lu ngomong. Dia bilang gitu, aku siapa? Aku siapa? Padahal sudah mengalahkan Goliat segala macam, nggak jadi sombong ini orang. Makanya Tuhan senang sama dia. Mau dikawinkan sama anak raja, jadi mantu raja tinggal di istana. Dia bilang, gua siapa? No, nggak bisa, nggak bisa. Aku ini gembala. Masa tinggal di istana, suruh kawin sama anak raja, nggak bisa, dia bilang. Kamu ngimpi gitu. Modeli Daud begitu. Tapi akhirnya ya rencana Tuhan semua jadi, meskipun kita nggak confident lah, yang apalah, dihalangi, diumpetin apa segala macam, udah tenang aja. Semua yang merasa sedang melewati waktu-waktu itu udah santai aja. Nanti kehendak Tuhan jadi. Ayo kita doa. Jangan lupa ya baca 1 Samuel untuk melihat kisah Daud. 1 Samuel 16, 17, 18, baca aja itu. Nanti lihat juga di 2 Samuel. Indah sekali Tuhan. Oke, yuk kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan pagi ini. Di pagi hari kami membangunkan fajar karena rahmat, karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang baik, yang dikenal oleh Daud, yang diajarkan kepada kami semua, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih karunia, Tuhan yang adil, yang tidak perlu kami bela. Karena Tuhan lebih kuat dari kami. Siapa kami ini? Tuhan, siapapun kami pada hari ini, pagi ini, dimanapun kami berada saat ini, apabila kami melewati masa-masa sulit, biar kami dikuatkan oleh firman Tuhan pagi ini. Oleh firman-Mu yang kami baca, kami dengar, kami renungkan dari Alkitab. Firman yang hidup, kiranya menghidupkan kami yang mati, yang setengah mati, yang mungkin sudah kehilangan harapan, yang mungkin sudah kehilangan arah, yang mungkin sudah nggak ada tenaga sama sekali. Tapi kiranya Tuhan membangkitkan kami semuanya. Nggak perlu kami takut, karena Tuhan kami begitu hebat. Rencana manusia yang kuat sekalipun tidak mampu menghalang-halangi rencana Tuhan. Dan kami tahu Tuhan punya rencana besar untuk kami semua. Setiap kami, dimanapun, siapapun kami. Tuhan punya rencana khusus untuk kami. Rencana yang unik dalam kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua saudara kami yang begitu rajin mencari Tuhan. Semua ini karena kebaikan-Mu. Bukan karena kehebatan manusia, tapi karena kebaikan-Mu. Yang memampukan setiap kami menghadapi semua halangan-halangan, hambatan-hambatan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pemuji-pemuji, penyembah-penyembah Tuhan. Terima kasih untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati semua. Terima kasih Pastor Billy, firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Baik, kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Tuhan, kami terkagum-kagum akan pekerjaan tangan-Mu, terutama salib yang begitu mulia. Setiap saat kami memuji-muji-Mu, Bapa. Dan saat ini kami bersepakat, Tuhan, dalam doa. Tuhan, berkatilah pemerintah kami, mulai dari Bapak Jokowi dan sampai jajaran yang terendah, Tuhan, agar mampu dan lebih serius dalam menangani perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, terutama iklim global, karena Indonesia menjadi salah satu negara dengan hujan tropis dan mangrove terbesar di dunia. Tuhan, Kau lebih besar dari iklim yang ada di dunia ini, dan kami terlalu percaya Tuhan. Tuhan, kami hebat. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk rencana PR 212 yang akan menggelar reuni akbar di Monas awal Desember. Tuhan, kami mau berdoa agar Tuhan melindungi pemerintah dari kegaduhan politik yang sengaja disetting kelompok tertentu. Tuhan, kami tahu kalau lebih besar dari kelompok-kelompok itu, Tuhan, kami terlalu percaya pada Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan
untuk Pemda dan FKUB menjalankan fungsinya untuk menjaga kerukunan umat beragama di daerahnya, agar masyarakat mengedepankan dialog dalam mengatasi setiap persoalan keagamaan. Tuhan, secara manusia kami melihatnya rumit, tapi kami tahu Tuhan tidak ada yang rumit, tidak ada yang sukar, karena Engkau luar biasa, Engkau Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan kami percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan akan memberkati agar kami sebagai anggota agama yang saling menghormati satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk rencana melakukan audit LSM sebagai bentuk saling kontrol agar LSM tidak terkesan merasa hebat, tidak mau dikontrol, dan agar diketahui LSM mana yang bersih dan kredibel. Terima kasih Tuhan, kami percaya tangan Tuhan juga campur tangan di dalamnya. Terima kasih ya Yesus, Kau baik, sangat baik, Kau Allah yang selalu memberi kami kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, yang begitu dahsyat, yang begitu kami terkagum-kagum, dan kami mau belajar seperti Raja Daud yang begitu menyembah, menjadi penyembah-penyembah sejati. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pak John, silakan Pak John. Ya, shalom Pastor Billy, terima kasih layanannya. Shalom Ibu Rona, sudah berdoa buat kita semua. Tuhan berkati. Demikian juga Pak Bobi, Pak Widoyo, semua Roh Kudus urapi, semua Tuhan pakai luar biasa. Pagi hari ini saya mendapatkan banyak hal yang diceritakan oleh Pastor Billy tentang Daud. Saya membaca artikel, Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal dan paling dikasihi Allah di dalam Alkitab. Ia termasuk salah satu dari orang-orang termasyhur dalam iman yang disebutkan dalam Ibrani 11. Daud adalah nenek moyang Yesus Kristus, karenanya Yesus sering kali disebut anak Daud. Mazmur 101 ayat 8 berkata, "Aku akan segera menghancurkan semua orang jahat di negeri ini, supaya aku melenyapkan semua pelaku penjahat dari kota Tuhan." Kalau Tuhan sudah ikut mengawal kota, percayalah semuanya pasti berjalan dengan lancar. Kita hanya beriman seperti Daud, walaupun kita dipandang kecil, walaupun kita dipandang lemah, walaupun sama sekali tidak ada yang menganggap kita, jika Tuhan berkehendak, pasti jadi pemimpin yang baik. Dan ingat, pesan dari Pastor Billy tadi adalah kita harus merendahkan hati, merendahkan diri seperti Daud. Namun iman kita harus kuat juga seperti Daud. Nanti kita akan baca di 1 Samuel 16-17. Kita akan mempelajari siapa sih sosok Daud sebenarnya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami melalui Pastor Billy ya Tuhan. Kami percaya apapun yang kami dengar ya Tuhan pada pagi hari ini adalah suatu pelajaran buat kami semua. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menerima segala berkat yang datang daripadamu. Haleluya. Amin. Silakan Pak Kandi. Pastor Billy, terima kasih.
atas kehadirannya dan sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sungguh hari ini kami diberkati luar biasa dengan pemberitaan firman Tuhan-Nya. Dan terima kasih buat yang mulai melayani firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan tutup doa pagi kita. Apakah ada yang berulang tahun hari ini? Atau adakah yang berulang tahun perkawinan? Ulang tahun perkawinan? Baik, kalau tidak ada beberapa permohonan doa yang kita akan sama-sama doakan. Nanti saya mohon Pastor Billy untuk mendoakannya dan sekalian doa penutup. Namun sebelum kita menutup doa pagi kita, mungkin kita mau minta Pastor Billy memberikan satu patah dua kata untuk doa pagi kita, untuk perkembangan, kemajuan daripada doa pagi kita. Silakan Pastor Billy. Tuhan berkati semua ya. Saya kagum dengan semua perbuatan Tuhan yang menggerakkan hati setiap pagi berdoa. Kalau ini manusia nggak bisa bikin yang begitu, cuma Tuhan yang bisa bikin. Jadi kalau saudara setia setia berdoa, merenungkan firman-Nya pagi, siang, malam, saudara sedang melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Nggak mudah untuk setiap pagi konsisten, disiplin, itu nggak mudah. Tapi kalau Tuhan sudah panggil dan kita mengikuti panggilan itu, semua enak, semua nyaman. Ya, jadi lakukan apa yang Tuhan sudah pimpin. Lakukan apa yang Tuhan sudah pimpin. Enjoy it. Saudara, saya kasih komentar satu. Tadi kita bicara tentang praise. Daud menulis tentang praise. Praise itu mengakui, memberikan recognition, mengakui tingkatan Tuhan lebih tinggi dari kita, mengakui kehebatan Tuhan di atas kita, mengakui kedaulatan Tuhan atas kita. Semua itu praise, mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat, langit dan bumi, itu menunjukkan kekuasaan Dia, dan kita memuji-muji Tuhan mengenai hal itu. Itu pengakuan. Itu pengakuan kita. Tapi kita juga, Alkitab bicara tentang worship. Worship bukan sekedar pengakuan. Worship adalah melakukan sesuatu. Worship itu melakukan sesuatu. Bisa dalam berbagai bentuk orang melakukan worship. Misalnya orang menyanyi dengan menyembah, bisa dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa roh, segala macam bisa. Tapi worship bukan cuma itu. Roh dari worship itu adalah menyenangkan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, itu adalah worship. Segala sesuatu yang kita ingat-ingat baik-baik, segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan adalah worship. Orang bisa ikut doa pagi tapi nggak worship. Kenapa? Ya, dia ikut doa pagi karena kalau siang dan malam dia tidur. Dia kalau bangun pagi memang. Dan dia perlu dan selalu diajaki sama Pak Kianli. Dia bilang kalau enggak gua diteleponin terus, ya udahlah gua muncul dah. Dia mungkin badannya muncul di Zoom, tapi hatinya nggak muncul di sorga. Kenapa? Karena bukan hatinya yang ingin melakukan. Nah, kalau kita semua ingin melakukan apapun juga,
karena Tuhan. Karena ingin menyenangkan Tuhan. Nah, itu worship. Jadi salah satu statement dari dokumen-dokumen teologi reformasi Protestan itu ada yang mengatakan begini, misalnya di Westminster kalau nggak salah. Dia katakan begini, bapak-bapak gereja ini menulis bahwa tujuan utama dari manusia. Jadi tujuan utama, tujuan akhir dari manusia itu adalah untuk menyenangkan Tuhan dan untuk menikmati Dia. To worship Him and to enjoy Him. To worship Him, enjoy Him forever. Semua kegiatan yang lain akan berhenti satu hari di dunia waktu kita mati. Tapi untuk worship and enjoy Him nggak pernah berhenti sampai selama-lamanya. Jadi saudara, maksudnya saya encourage semua, terus lakukan apa yang saudara memang dituntut oleh Tuhan. Yang memang hatinya ingin dekat sama Tuhan, mencari wajah Tuhan, ya bukan untuk cari muka, cari nama, cari apalah segala macam yang sifatnya untuk manusia. Kalau itu yang kita cari, ya sudah dapat, udah dipuji-puji sama manusia. Tapi kalau pujian kita datang dari Tuhan berbeda. Jadi kita yang selalu ngomong sama Tuhan. Dan worship kita, tindakan-tindakan kita karena memang ingin enjoy Tuhan. Jadi setiap pagi yang memang sudah dibangunkan, ada orang-orang kan memang yang kalau pagi dibangunin sama Tuhan. Tiap hari memang ada yang dibangunin. Jam 3 dibangunin, jam 4 dibangunin. Kalau itu saudara, ya itu luar biasa. Udah, ikutin Tuhan aja. Enjoy Him forever. Selama masih diberi waktu oleh Tuhan. Enjoy Him forever. Worship Him, senangkan Dia, and enjoy Him. Nikmati aja Dia. Ya, itu aja yang saya ingin sampaikan. God bless you. Ya. Pak Billy, ini Bapak Ibu di sini luar biasa. Karena jam 4:30 kurang sudah waiting list semua Pak Billy di Zoom. Gitu ya. Ya. Yang ikut ini dari Jakarta atau ada yang dari Malaysia, dari Dubai, dan lain-lain. Ya, sementara banyak dari Jakarta dan Tangerang, tapi ada juga dari beberapa kota di tempat lain, Pastor Billy. Gitu ya. Ya, dan kita disiplin di mana 4:30 tank udah harus dimulai ibadahnya. Jadi setiap hari kita berkati semua yang memimpin ya, gembala-gembalanya Tuhan berkati ya. Kawanan domba diberkati, gembala-gembalanya juga diberkati. Nggak pernah sia-sia melayani Tuhan, nggak pernah sia-sia cari Tuhan, nggak pernah sia-sia worship Tuhan. Memang kita diciptakan untuk itu. Tuhan maunya begitu. Tuhan senang kalau lihat kita dekat. Dia itu Bapak kita, kekasih kita, lover. Dia berikan kepada kita contoh-contoh di dalam kitab itu Song of Solomon misalnya. Kidung Agung ya, itu Tuhan itu kangen sekali sama kita, dan Dia senang kalau kita kangen sama Dia. Udah nikmati Tuhan tiap hari. Amin. Gak heran sebelum 4:30 udah pada antri ya. Memang luar biasa. Itu keajaiban Tuhan. Iya. Dan ada juga dari Perancis, Pastor Billy. Wow. Ya. Itu ya. Ya, doakan pagi ini bisa menjangkau jiwa-jiwa dari beberapa negara. Amin. Ya, Pastor Pister dari Amerika juga, ada yang dari Inggris, ada yang di Jepang, gitu. Dari teman-teman yang di sana. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati ya. Worship Him, enjoy Him. Ya. Dan Baik, bertumbuh semua dalam Tuhan. amin. Ya. Amin. Terima kasih Pastor Billy atas nasihatnya. Baik, kita akan tutup. Mohon Pastor Billy untuk menutupnya dengan doa dan doa berkat. Silakan Pastor Billy, ini ada beberapa permintaan doa. Sudah terlihat Pastor Billy?
Ya baru lihat nih. Silakan. Oke. Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami cintai, Tuhan yang selalu kami rindukan, pagi ini kembali di akhir pertemuan kami mohon Tuhan dengarkan doa kami. Kami bawa Ibu Linda mengenai proses acara penyumpahan pelantikan advokat di Samarinda. Tuhan berkati. Tuhan jaga apa yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah berikan, Tuhan rencanakan, Tuhan jadikan berhasil dan terwujud dengan baik. Kami doakan juga untuk Ibu Hatati. Sekali lagi ya Tuhan, untuk proses perawatan, pengobatan, untuk menuju kepada kesembuhan yang sempurna di dalam Kristus. Tuhan berikan kesembuhan ini. Jehovah Rafa, Jehovah Rafa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga doakan untuk Ibu Henning, Tuhan sembuhkan dari sakit kepala atau demam setelah vaksin. Terima kasih ya Tuhan. Kuduskan nama-Mu. Berikan kami segala sesuatu yang kami perlukan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Berikan kepada kami semua rezeki kami pada hari ini. Dan seterusnya. Dimuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa semua doa-doa kami ini. Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terima berkat dan rahmat dari Allah Bapa yang begitu mengasihi kita. Kasih karunia dari putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuasa dan penyertaan dari Roh Allah bersama dengan kita. Allah Tritunggal menyertai kita, memberkati, menaungi kita, menjaga kita, memagari kita, menjauhkan kita dari semua yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan dalam hati kita, amin. Terima kasih Pastor Billy. Terima kasih. Terima kasih Pastor Billy. Terima kasih Ibu Pak Rona. Widoyo. Terima kasih Pak Pastor Widoyo. Billy, Pak Widoyo, Pak Pak Bobi, Kiandi, Pak Kiandi, Ibu Pak Budi. Rona. Terima kasih teman-teman Rona. semua. Baik, Terima Terima kasih. semuanya. teman-teman Bapak Ibu, sebelum kita selesai, kita foto dulu ya. Nanti Pak Andi boleh minta tolong Pak. Baru baca chatnya Pak Kenli, Bu Linda mau bantu untuk ambil foto, nanti Ibu Flora yang edit. Ini mantap nih kolaborasi mereka nih Pak Kenli. Ini luar biasa. Ibu-ibu udah ambil bagian Pak. 1, 2, 3. Mana jempolnya? Oke, sudah Bu? Sudah. Makasih, Oke, Bu terima Linda. kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda, Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Oke, saya tutup ya. Kita harus melakukan aktivitas, selamat bekerja, selamat olahraga yang penting juga. Ya, udah olahraga rohani, harus olahraga jasmani juga. Sehat dan tetap melayani Tuhan. Semuanya Tuhan berkati. Oke, saya tutup 1, 2, 3.